basiratil insani. Mubahah ini kita bahas masih lanjutan pertemuan sebelumnya. Dia itu berbangga-bangga. Apakah berbangga-bangga ini terhadap dirinya, ahlihi keluarganya, rezekinya, nasabihi nasabnya, turunannya. Jadi al-mubahah ini adalah bagian sifatil mazmumah dalam kitab Ihya. Di antara sifat-sifat mazmumah itu ialah al-mubahah, berbangga-bangga. Nah, ini turunan dari penyakit takabur. Sebagaimana kita ulang-ulang, penyakit takabur ini beranak pinak menjadi riya, menjadi sum'ah, menjadi wujud, ya. Termasuk juga menjadi al-mubahah. Al-mubahat yaitu penyakit hati yang menimbulkan unsur kebanggaan terhadap dirinya. Jadi kebanggaan, berbangga-bangga itu muncul tentu dari induknya itu sendiri, yaitu takabur. Apa yang dimaksud dengan mubahah di sini ialah izharu, menampakkan mubahatan, keistimewaan atau kekaguman, atau kalau kagum itu kan berarti wujud, ya, keistimewaan, ya, itu tadi mirip-mirip aja, itu takabur juga induknya. Keistimewaan, kehebatan, li ahadin, apakah itu kehebatan seseorang, ya, ataukah ahli keluarga, atau rezeki, ilmu, apa aja, atau termasuk al-ansab, nasab. Tafakhuran yang tujuannya ialah untuk tafakhur. Tafakhur ini yaitu tadi sama dengan mubahah, yaitu untuk berbangga-bangga. Dalam hal apa dia berbangga-bangga itu? Munculnya dari mana? Biizharil qawli, yaitu dengan ucapan, menampakkan kebanggaannya itu dengan ucapan. Jadi ucapannya itu yang difahami sebagai membangga-banggakan. Apa yang diucapkannya itu? Apakah karena dirinya, ahli keluarganya, turunannya, lalu ia menampakkan tafakhuran fil qawli, dalam ucapan. Nah, itulah yang disebut sebagai mubahah. Jadi beda dengan at-tahaddusu bin ni'mah. Kalau at-tahaddusu bin ni'mah, tahaddus bin ni'mah itu fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu, fahaddits, boleh kita ceritakan. Tapi koridornya, lingkupnya adalah bersyukur nikmat. Lalu apa manfaatnya bagi orang lain syukur nikmat ini? Ya kalau dirinya tentu yang namanya bersyukur, ya wa man syakara
fa innahu la yashkurun illa nafsa, kecuali dia bersyukur terhadap dirinya. La in syakartum la azidannakum. Banyak ayat-ayat siapa yang bersyukur Allah akan menambah, wa la in kafartum, dan bagi yang kufur inna azabi lasyadid, dan seterusnya. Maka koridor orang yang bersyukur nikmat bagi dirinya tentu Allah akan menambah nikmat yang lainnya. Apa manfaatnya at-tahaddus bin nikmah bagi orang lain? Untuk orang lain bisa mengambil iktibar, ibrah, uswah, apalagi keteladanan, qudwah, tuntunan. Jadi bisa dijadikan sebagai role model. Oh, begini caranya kalau mau sukses tuh, kalau menurut versi orang ini. Nah, dalam ungkapannya, dalam tulisannya, kiat-kiat menjadi orang sukses itu seperti ini. Ini pengalaman dia diceritakan. Nah, kan begitu. Nah, untuk memotivasi orang lain, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu boleh. Jadi unsurnya bukan mubalah atau untuk berbangga-bangga. Ya tentu kembalilah itu kepada pribadi-pribadi masing-masing. Apakah ia kemudian karangannya itu unsurnya mubalah atau asyukru bin ni'mah, memotivasi orang lain, kiat-kiat sukses ala kulli hal dalam apa saja, tentu kembalilah kepada orangnya. Nah, biasanya kalau karena sebuah keikhlasan orang-orang dahulu dalam karangannya itu, maka karangannya itu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kalau karangan suatu karya ilmiah ditinggalkan orang, maka karya ilmiah itu belum sempurna. Jadi harus banyak kritikan-kritikan dulu. Nah, ya hingga sekarang lah, seperti di perguruan-perguruan tinggi itu yang apakah itu skripsi namanya, tesis namanya, disertasi S3 begitu kan. Nah, itu tidak ada kesempurnaan walaupun orangnya sudah jadi doktor dengan disertasinya ya, atau tesisnya di strata 2 dari pemula, skripsinya itu tidak terlepas dari kritikan-kritikan, kekurangan-kekurangan. Makanya di belakangnya itu selalu ada, bukan selalu, malah harus ada itu catatan untuk para pembaca mengkritisi. Nah, jadi karya-karya ilmiah itu memang dikritisi, bukan langsung jadi begitu saja. Yang heboh-heboh sekarang ini kan Kiai Imaduddin dari Banten itu membuat sebuah karya ya secara ilmiah. Beliau baik secara sejarah begitu ya, manuskrip masa lalu dan seterusnya lah. Yang jelas beliau mengumpulkan data-data untuk meneliti. Makanya ini kontroversi betul ya, tentang keberadaan apa namanya ini Al-Ba'alawi yang kita kenal sebagai para habaib. Itu nih, habaib itu luar biasa kan. Para muhibbinnya jutaan, berjuta-juta di Indonesia ini luar biasa para muhibbinnya itu. Bahkan apa namanya tuh, ada yang ya itulah kalau Nabi bilang segala sesuatu itu khairul umur awsatuha. Jadi berlebihan dalam hal apa namanya itu mencintai sesuatu itu. Jadi kalau ada sesuatu itu dikritisi, nah ini maka dia memberikan reaksi yang berlebihan pula. Ya, karena berita itu yahtamilu sidqa wal kadhiba. Namanya berita. Berita itu mengandung
Yahtamilus sidqa, mengandung kebenaran, wal kadhiba, dan tapi juga bisa mengandung kedustaan. Jadi netral. Jadi kita harus menyikapi berada pada posisi netral. Jadi jangan merasa berpihak. Wah ini kalau ngomong begini, wah ini kelompoknya Imaduddin nih, para penjaga nasab. Kan begitu heboh tuh. Kalau kita buka di media sosial ada cerita lain, itu aja yang ramai kan. Nah, itu. Jadi kalau seperti ini, wah ini kelompok penjegal nasab Bang Alawi. Kalau begini, wah ini para para muhibbin yang rela mati syahid. Ya. Nah, beda dengan pembelaan kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi, Al-Quran juga memang menyebutkan tentang bagaimana mencintai keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu final, mencintai keluarga Rasulullah itu final sudah, tidak bisa dibantah-bantah lagi. Nah, jadi yang diributkan itu bukan mencintai keluarga Rasulnya, tapi siapa yang dianggap keluarga Rasul. Nah itu di situ. Jadi wah kalau tidak mencintai ini, oh berarti tidak mencintai keluarga Rasul. Bukan di situ letaknya, ini ributnya bukan di situ, rusuhnya itu di situ tuh. Ya. Nah setelah kita lihat perkembangannya juga, ini kaitannya dengan kajian kita. Rupanya diantaranya itu gara-gara ini nih al-mubahah. Ada begitu, tentu tidak semua. Ini berarti namanya oknum. Ada. Ya namanya zaman sekarang ini kan zaman segala apa yang kita ungkapkan itu bisa terdokumentasi, ya, terkonfirmasi dengan video-video yang beredar. Jadi kajian-kajian kita ini kalau divideokan oleh orang, lalu kemudian disebar di media-media, ya, apalagi sekarang zaman media sosial, itu biar kita hapus kalau sudah tersebar, itu bisa tetap bisa diambil oleh orang. Jadi yang namanya media sekarang ini beberapa tahun belakangan yang sudah pernah kita sampaikan itu, bila orang pernah memvideokan dan lalu kemudian disebar di media, itu bisa diambil. Tidak usah jauh-jauh lah, aplikasi HP biasa kayak kita ini aja nih, itu dengan mendownload aplikasi tertentu itu bisa menarik kembali gambar-gambar yang sudah terhapus, video yang sudah terhapus, itu bisa dibalik kembali. Coba, luar biasa zaman kita nih ya. Maka ada sebagian orang yang membahas, bersyukur katanya kita yang hidup di era kelahiran tahun 60, 70, kelahiran 1960, 1970 gitu ya, 1980-an gitu ya. Yang sekarang ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari fase-fase kehidupan zaman dulu atau jadul ini sampai ke semodern ini, semua kita rasakan. Gitu. Dari mulai kita tidak kenal apa-apa dengan teknologi, jangan kata teknologi, ya. Dalam kehidupan sehari-hari saja kita sangat luar biasa ya, primitif, di listrik tidak tahu, ya. Boro-boro namanya tahu dengan HP, laptop, internet, dan berbagai kan. Ya,
semuanya serba jadul semua. Itu semua kita lalui dan itu pengalaman. Tidak ada anak-anak kita yang lahir era 2000-an tidak tahu itu yang bagaimana menyalakan lampu setrongkeng, bagaimana lampu tempel-templok, bagaimana ya banyaklah. Tapi semuanya itu kita lalui tuh, yang kelahiran 60, lahir tahun 70-an, 80, sampai ke dunia semodern ini dengan orang